Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karlina dari Sistem Informasi Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal UTS mata kuliah ERP. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini soalnya yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C di mana kondisi, keperluan, dan karakteristik setiap bahan tersebut berbeda-beda dengan struktur produk seperti yang telah saya gambarkan di sini. Pertanyaannya yaitu menentukan untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C yaitu netting, loading, offsetting, dan explosion, serta yang kedua yaitu menjelaskan kesimpulan dari hasil yang didapatkan pada nomor 1 tadi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bahan baku D. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu netting, offsetting, loading, dan explosion. Yang pertama ada netting, yaitu merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Yang kedua ada loading, yaitu proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Yang ketiga ada offsetting, yaitu menentukan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersih. Dan yang terakhir ada explosion, yaitu proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Selanjutnya yaitu untuk menghitung netting, offsetting, dan explosion dari bahan baku D. Di sini diketahui kebutuhan kotornya yaitu pada periode 1 sampai dengan periode 8 adalah 10, 15, 20, 15, 28, 15, 20, dan 23. Dan ada jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga sebanyak 25 serta persediaan di tangan sebanyak 18. Untuk menghitung nettingnya yaitu di sini 18 dikurangkan dengan 10 bersisa 8, 8 dikurangkan dengan 15 maka 0 dan didapatkan kebutuhan bersih 7. Selanjutnya 25 dikurang 20 bersisa 5. Selanjutnya 5 dikurang dengan 15 bersisa 10. Dan yang selanjutnya 0 dikurang 28 bersisa 28. Yang periode ke-6 15, periode ke-7 20, dan periode ke-8 23. Maka didapatkan kebutuhan bersih atau nettingnya yaitu 7, 10, 28, 15, 20, dan 23. Offsettingnya yaitu dengan lead time 1 bulan, maka pemesanan dilakukan 1 bulan sebelumnya yaitu pada periode pertama sebanyak 7, 10, 28, 15, 20, dan 23. Selanjutnya untuk menghitung loadingnya yaitu menggunakan metode FPR. Dalam metode FPR ini, jika saat pemesanan jatuh pada periode yang kebutuhan bersihnya sama dengan 0, maka pemesanannya dilaksanakan pada periode berikutnya. Karena pada periode pertama, kebutuhan bersihnya adalah 0, maka pemesanan dilakukan pada periode kedua dengan intuisi load sebesar 4 bulan, yaitu penjumlahan dari periode kedua sampai dengan periode kelima adalah 45. 45 dikurang dengan 7 bersisa 38. Pada periode 3 tidak ada kebutuhan bersih maka tetap 38. Pada periode 4 dikurangkan 10 menjadi 28. Dan pada periode kelima bersisa 0. Pada periode ke-6 sampai dengan periode ke-8 dilakukan pemesanan lagi sejumlah 58. 58 dikurang dengan 15 bersisa 43. 43 dikurang 20 bersisa 23. Dan pada periode terakhir bersisa 0. Jadi perkiraan load yang didapatkan yaitu pada periode 2 adalah 45 dan pada periode 6 adalah 58. Selanjutnya yaitu pada bahan baku B, menghitung netting, offsetting, dan explosionnya. Diketahui kebutuhan kotornya pada periode 1 sampai dengan periode ke-7 ada 21, 30, 84, 45, 60, dan 69. Dan diketahui jadwal penerimaan persediaan pada periode kedua sebanyak 10, pada periode keempat sebanyak 10, pada periode ke-6 sebanyak 20, dan persediaan di tangan ada 18. Selanjutnya untuk menghitung kebutuhan bersih atau nettingnya yaitu 18 dikurang 21 maka persediaan di tangan 0 dan didapatkan kebutuhan bersih 3. Selanjutnya ada jadwal penerimaan persediaan 10 maka persediaan di tangan menjadi 10. Selanjutnya kebutuhan kotor 30 dikurangkan dengan 10 maka persediaan di tangan 0 dan mendapatkan kebutuhan bersih sebanyak 20. Begitupun seterusnya sampai dengan periode ke-7. Pada periode ke-4 ada 74, pada periode ke-5 ada 45, pada periode ke-6 ada 40, pada periode ke-7 ada 69. Maka kebutuhan bersihnya yaitu dari periode 1 sampai dengan periode 7 yaitu 3, 20, 74, 45, 40, dan 69. Offsettingnya yaitu lead time selama 2 bulan, maka pemesanan dilakukan 2 bulan sebelumnya. Ini adalah offsettingnya. Explosion itu ialah offsetting bahan baku di D, offsetting bahan baku D di sini tadi dikalikan 3 karena strukturnya adalah 3 menjadi kebutuhan kotor pada bahan baku B.
Selanjutnya yaitu loading menggunakan metode Fixed Order Quantity atau FOQ dengan nilai intuisi 20. Kebutuhan bersihnya di sini yaitu 3, 20, 74, 45, 40, dan 69. Dengan ukuran lot 20, maka persediaan pada periode pertama bersisa 17, pada periode kedua tetap 17, pada periode ketiga dilakukan pembelian sebanyak 1 kali, maka persediaan bersisa 17, pada periode keempat dilakukan pembelian sebanyak 3 kali, maka bersisa 3, pada periode kelima dilakukan pembelian lagi sebanyak 3 kali sehingga persediaan bersisa 8. Pada periode ke-6 dilakukan pembelian sebanyak 2 kali, maka persediaan bersisa 18. Pada periode ke-7 dilakukan pembelian sebanyak 3 kali, maka bersisa 9. Dan pada periode 8 tidak ada kebutuhan bersih sehingga persediaan tetap 9. Selanjutnya yaitu bahan baku C, menghitung netting, offsetting, dan explosion-nya. Kebutuhan kotor pada bahan baku C ini didapatkan dari offsetting bahan baku D dikalikan 2 menjadi kebutuhan kotor pada bahan baku C. Offsetting pada bahan baku D tadi yang ini 7, 10, 28, 15, 20, dan 23 pada bahan baku C menjadi 14, 20, 56, 30, 40, dan 46. Dengan jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga sebanyak 8, pada periode keempat sebanyak 10, dan pada periode ke-6 sebanyak 20, dengan persediaan di tangan sebanyak 11. Kebutuhan bersihnya yaitu pada periode 3, 14 dikurang 13 bersisa 0, maka didapatkan kebutuhan bersih 3. Pada periode 2 tidak ada kebutuhan bersih. Pada periode 3, 20 dikurangkan 8 bersisa 12, 56 dikurang 10 bersisa 46, 30 dikurang 0 tetap 30, 40 dikurang 20 bersisa 20, 46 dikurang 0 tetap 46. Maka didapatkan kebutuhan bersih untuk bahan baku C yaitu pada periode pertama 3, pada periode ketiga 12, pada periode keempat 46, periode kelima 30, periode ke-6 20, periode ke-7 46. Dengan offsettingnya yaitu lead time 1 bulan, maka pemesanan dilakukan 1 bulan sebelumnya. Ini adalah offsettingnya. Selanjutnya yaitu menghitung loading dengan metode load for load. Diketahui di sini kebutuhan bersihnya dari yang di atas ini tadi. Dengan metode load for load ini, maka persediaan itu diharuskan menjadi 0. Maka ukuran lot pada periode pertama yaitu 3, pada periode kedua tidak ada kebutuhan bersih, pada periode ketiga lotnya 12, pada periode keempat lotnya 46, pada periode kelima lotnya 30, pada periode keenam lotnya 20, dan pada periode ketujuh lotnya 46. Selanjutnya untuk menghitung bahan baku D, netting, offsetting, dan explosion-nya yaitu diketahui kebutuhan kotornya ini didapatkan dari offsetting pada bahan baku C, karena struktur dari A ini berasal dari C ini, maka offsetting pada bahan baku C adalah kebutuhan kotor pada bahan baku A. Ini offsettingnya, ini kebutuhan kotornya. Diketahui juga jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga sebanyak 15 dan pada periode ke-6 sebanyak 20. Dengan persediaan di tanggal sebanyak 22, maka kebutuhan bersihnya yaitu 22 dikurangkan dengan 3 bersisa 19, maka pada periode ke-1 tidak ada kebutuhan kotor, tetap 19, pada periode kedua ada 12, 19 dikurang 12 bersisa 7. Selanjutnya 46 dikurang 22 bersisa 24, 30 dikurang 0 bersisa 30, 20 dikurang 0 bersisa 20, 46 dikurang 20 bersisa 26. Maka kebutuhan bersihnya yaitu dari periode 3 sampai dengan periode ke-6 yaitu 24, 30, 20, dan 26. Dengan offsetting lead time 1 bulan, maka pemesanan dilakukan pada periode sebelumnya yaitu pada periode 2, 24, 30, 20, dan 46. Loading dengan metode EOQ yaitu dengan biaya pemesanan 2.000 per pesan, biaya penyimpanan 2.500 per unit per periode, dengan rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan adalah 450. Di sini ada rata-rata sama dengan jumlah kebutuhan atau D dibagi jumlah periode dikali jumlah minggu. Maka didapatkan D sama dengan 450 dibagi 36 dikali 8 sama dengan 100, atau D adalah jumlah dari kebutuhan bersih pada bahan baku A tadi. 24 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 26 sama dengan 100. Maka untuk menghitung EOQ-nya yaitu akar dari 2 dikali D dikali K dibagi H sama dengan akar dari 2 dikali 100 dikali 2000 dibagi 2500, maka didapatkan 13 unit.
Setelah didapatkan ukuran lot sebesar 13, maka pada periode ke-1 tidak ada kebutuhan bersih, maka persediaan tetap 13. Pada periode kedua tidak ada kebutuhan bersih, persediaan tetap 13. Pada periode ketiga ada kebutuhan bersih sebanyak 24, maka dilakukan pembelian 1 kali menjadi 26 dikurang 24 bersisa 2. Pada periode keempat dilakukan pembelian sebanyak 3 kali bersisa 11. Pada periode kelima dilakukan pembelian 1 kali sehingga persediaan bersisa 4. Pada periode ke-6 dilakukan pembelian sebanyak 2 kali, maka persediaan bersisa 4. Pada periode ke-7 dan periode ke-8 tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan tetap berjumlah 4. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari yang nomor 1 tadi. Dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan, maka diperlukan jumlah kebutuhan bersih per periode setiap bahan baku yang didapatkan dengan mengurangi persediaan dengan kebutuhan kotor. Setelah diketahui kebutuhan bahan bersihnya, maka dapat dilakukan pencarian ukuran lot atau jumlah pesanan yang tepat untuk setiap periodenya, serta dapat menentukan kapan harus melakukan pemesanan dengan melihat kapan periode kebutuhan bersih dikurangkan dengan lead time. Contoh, jika periode kebutuhan bersih jatuh pada periode ketiga dengan lead time 1 bulan atau periode, maka offsetting atau rencana pemesanan akan dilakukan 1 periode sebelumnya, yaitu periode kedua. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai jawaban dari soal UTS ERP. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.